Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarat Santoso dengan NIM 208230058 dari Tadris Bahasa Indonesia kelas B. Kali ini saya akan membacakan hasil dari resumen saya untuk memenuhi tugas UTS metodologi studi Islam. Baik, buku metodologi studi Islam karya Profesor Dr. Supyani MAG. Buku ini menjelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mempelajari Islam secara sistematis. Buku ini juga membahas beberapa metode utama seperti pendekatan historis, normatif, teologis, dan filosofis dan sosiologis. Dalam mempelajari Islam dan fenomena sosial terkait, Supyani menekankan pentingnya metode tafsir Al-Quran dan hadis, baik melalui riwayat maupun penalaran, serta pendekatan linguistik untuk memahami teks suci. Selain itu, buku ini mendorong penggunaan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan ilmu sosial, antropologi, dan sejarah agar studi Islam lebih kontekstual. Penulis juga mengkritik metode konvensional yang dianggap kurang mampu menjawab tantangan modernitas seperti pluralisme, agama, dan globalisasi melalui kondisi kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang Islam. Supyani juga menekankan perlunya para peneliti Islam untuk memiliki keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tantangan zaman, termasuk isu-isu seperti hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM, ekologi, gender, dan politik global. Metode-metode yang diuraikan dalam buku ini ditujukan agar studi Islam tidak hanya bersifat teoretik, tetapi juga aplikatif, mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam di era modern kali ini. Saat ini di era modern ini emang agak susah. Jika tidak ada buku ini, kita lebih susah. Dalam buku ini, Supyani mengajak para pembaca, khususnya akademisi dan mahasiswa, untuk tidak hanya terpaku pada pendekatan normatif semata, tetapi juga untuk mempertimbangkan aspek empiris yang dapat memperkaya pemahaman tentang Islam dan dunia. Dengan demikian, metodologi studi Islam dikemukakan oleh Supyani bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Buku ini juga mendorong penggunaan pendekatan dengan menggabungkan ilmu sosial dari interdisipliner dengan ilmu sosial, antropologi, dan juga sejarah agar studi Islam lebih maju dan lebih kontekstual. Si penulis juga mengkritik metode konvensional yang menganggap kurang mampu menjawab tantangan modernitas seperti pluralisme agama dan globalisasi sosial. Melalui buku metodologi studi Islam dari karya Profesor Dr. Supyani ini, penulis dapat mendorong penggunaan metode yang relevan dengan kondisi kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang Islam. Selain itu juga Bapak Supyani ini menekankan perlunya para peneliti Islam untuk memiliki keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan zaman, termasuk isu-isu seperti ekologi dan politik global. Metode-metode yang diuraikan dalam buku ini ditujukan agar studi Islam tidak hanya bersifat teoretik, tetapi juga aplikatif, mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh umat di seluruh dunia di era modern saat ini.
seperti mengajak para pembaca, khususnya akademisi dan mahasiswa, untuk tidak hanya terpaku dalam pendekatan normatif semata. Dengan demikian, metodologi studi Islam ini dikemukakan oleh Bapak Dr. Sopiani bersifat dinamis dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.